Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitriani Nurjanah dari PPSDM Angkatan 4 Kelompok 2, peserta Latsar Kabupaten Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang saya buat mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama yang akan saya bahas adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, kita bahas dulu tentang sejarah wawasan kebangsaan. Di sini ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah didirikannya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang didirikan oleh puluhan anak muda yang berkumpul di Aula Stovia. Yang kedua ada Perhimpunan Indonesia atau PI yang didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto. Perhimpunan Indonesia ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Yang ketiga ada Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April 1926 yang diselenggarakan di Jakarta dan dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamietenbon, dan sebagainya. Selanjutnya adalah Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II ini menghasilkan Sumpah Pemuda. Selanjutnya, yang kelima, ada BPUPKI yang biasanya disebut dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI ini diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Dan yang terakhir adalah PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya, kita bahas mengenai 4 konsensus dasar dari wawasan kebangsaan, yaitu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Pancasila. Pancasila pertama kali disampaikan oleh Insinyur Soekarno di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyatakan bahwa Pancasila merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan sebagai fundamen, filsafat, atau pikiran yang sedalam-dalamnya. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang sejak tanggal 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Piagam Jakarta disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Selanjutnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini dikutip dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini berarti bahwa rakyat Indonesia meskipun memiliki banyak perbedaan bahasa, ras, suku, ataupun agama, tetapi mereka tetap satu bangsa, tetap menjadi Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan NKRI ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan. Karena melalui proklamasi ini, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan NKRI tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang
bisa disebutkan bahwa tujuan NKRI itu yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Seperti itu. Selanjutnya, kita bahas tentang simbol negara. Simbol negara itu ada 4. Yang pertama ada bendera, yang kedua bahasa, yang ketiga lambang negara, dan yang terakhir adalah lagu kebangsaan. Bendera negara Indonesia disebut dengan sang merah putih. Dan bahasa bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Lambang negaranya adalah Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Dan yang terakhir adalah lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Selanjutnya, pembahasan kedua akan saya bahas mengenai nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah sikap, tekad, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, yang menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sejarah bela negara ini diawali oleh peristiwa pada tanggal 19 Desember 1948 yang terbentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan NKRI dalam rangka bela negara, serta sebagai upaya untuk mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara, untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, pada tanggal 19 Desember 1948 diperingati dengan Hari Bela Negara. Selanjutnya adalah landasan hukum bela negara. Landasan hukum ini ada 2. Yang pertama adalah landasan ideal, yaitu Pancasila, dan yang kedua adalah landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Landasan konstitusional ini ada 2. Yang pertama, di pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan yang kedua, terdapat pada pasal 30 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada ayat kedua berbunyi, usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui Sishankamrata, TNI sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung. Pembahasan selanjutnya mengenai nilai dasar bela negara. Nilai dasar ini ada 5. Yang pertama, cinta tanah air. Indikatornya, menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, jiwa dan raganya bangsa sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, serta bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Indikatornya, berpartisipasi aktif dalam organisasi masyarakat, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Nilai dasar yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya, paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, dan yakin serta percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Nilai yang keempat,
Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikatornya, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga Indonesia yang mengalami kesulitan, serta yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa itu tidak sia-sia. Nilai dasar yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Indikatornya, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, serta senantiasa menjaga kesehatan. Dan yang terakhir adalah implementasi nilai-nilai bangsa negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasinya ini ada 3. Yang pertama adalah nilai-nilai dasar bela negara. Ini seperti yang saya sebutkan di awal. Nilai-nilai dasar negara ada 5 tadi. Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Implementasi yang kedua adalah nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ini ada beberapa, misalkan memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar, mengabdi pada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional, serta membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Dan yang terakhir adalah fungsi ASN. Fungsi ASN pada masyarakat itu ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Dan yang ketiga adalah perekat serta pemersatu bangsa. Sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.